Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sylvia Soleha dengan NIM 23042217. Ya, di sini saya ingin membahas perihal tentang pelanggaran etika dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos COVID-19, studi kasus korupsi Juleri PT Batubara. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika administrasi publik yang diampu oleh dosen Arta Dindi Kamal, SAP MAP. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Nah, langsung saja, korupsi ini merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang dalam suatu jabatan pemerintah, di mana lebih mengutamakan kepentingan pribadi guna untuk mendapatkan status keuntungan finansial bagi pribadi, kelompok maupun keluarga. Nah, korupsi ini kian marak terjadi terutama pada pandemi COVID-19. Nah, korupsi ini sudah berusaha diatasi oleh pemerintah Indonesia, dikarenakan korupsi ini dapat mengakibatkan berdampak pada hak asasi manusia, perekonomian serta ideologi negara. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, korupsi ini sudah terjadi pada pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini merupakan virus yang sudah melanda di dunia. Di Indonesia juga terjangkit sejak pada tahun 2019. Nah, menurut WHO, di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 ini mengakibatkan korban sebanyak 162.059 jiwa yang meninggal. Nah, dengan korban yang relatif banyak ini, pemerintah Indonesia melakukan suatu kebijakan, yaitu pemberian bantuan sosial pandemi COVID-19. Nah, bantuan sosial pandemi COVID-19 ini diperuntukkan untuk masyarakat yang ikut terdampak akibat krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi pandemi COVID-19 ini membuat pemerintah melakukan aktivitas di rumah atau lockdown. Nah, dikarenakan ini program ini merupakan program unggulan pada saat pandemi COVID-19 yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ikut terdampak pada akibat krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Nah, pembatasan aktivitas sosial di luar rumah ini mengakibatkan beberapa masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan, dan juga beberapa perusahaan Indonesia juga melakukan PHK dikarenakan adanya krisis ekonomi yang melanda di Indonesia. Dalam kasus ini, Juleri PT Batubara berhasil mengumpulkan fee sebesar 14.700.000.000 rupiah. Nah, dengan beberapa fee ini didapatkan dari beberapa supplier, yaitu 14.700.000.000 rupiah yang berasal dari PT Pertani dan PT Mandala Amongasudi. Penerimaan fee sebesar 1.900.000.000 rupiah yang berasal dari PT Tiga Pilar, dan juga mendapatkan penerimaan fee sebesar 29.252.000.000 yang berasal dari beberapa supplier yang memberikan pasokan barang untuk bantuan sosial penerimaan
bantuan sosial penerimaan pandemi COVID-19 ini. Nah, dari PT Batubara ini dibantu oleh dua rekannya, yaitu Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso. Dalam persidangan yang digelar pada 23 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menjatuhi selama 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah serta pengembalian dana sebesar 14,5 miliar kepada Juliari Peter Batubara. Juliari Peter Batubara ini terbukti menerima suap sebesar 32,482 miliar dari pengadaan barang dalam bantuan sosial pandemi COVID-19. Kasus ini mencerminkan bahwa pejabat tinggi Indonesia tidak bersifat amanah dan jujur terhadap pada saat melaksanakan tugasnya. Kasus ini termasuk pada pasal huruf A, 12 huruf A, 12 huruf B serta pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. 1999. Dari pelanggaran etika ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara, namun juga pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bantuan sosial yang harusnya diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia yang terdampak pada pandemi COVID-19 ini malah disalahgunakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi. Nah, korupsi ini berdampak pada menurunnya kualitas bantuan sosial pandemi COVID-19 yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, jika dilihat dari sudut pandang akuntabilitas publik, ini tidak sesuai dengan tanggung jawab pemerintah karena pemerintah tidak melakukan tugas. Jika dilihat dari sudut pandang akuntabilitas publik, kasus ini mencerminkan bahwa tidak ada pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan anggaran. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya prinsip transparan serta audit secara rutin untuk sistem pengelolaan anggaran bantuan sosial ini. Nah, hal ini seharusnya pemerintah harusnya melakukan audit rutin serta melakukan seharusnya pengelolaan anggaran untuk bantuan sosial ini seharusnya dilakukan secara transparan agar masyarakat Indonesia juga lebih mempercayai pemerintah Indonesia serta mengurangi tindak pidana korupsi. Nah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.